Kita saat ini mukjizat ilmiah Al-Quran tentang kisah kotak yang silang. Ini pelajaran mukjizat ilmiah yang kedua. Yang pertama sudah kita jelaskan tentang pelestarian jasad Fir'aun. Nah sekarang mari kita perhatikan kenapa ini perlu kita pelajari. Karena ayat-ayat seperti ini kalau kita kaitkan dengan penemuan-penemuan di masa sesudah Al-Quran diturunkan, itu akan menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran, akan keagungan Al-Quran. Sehingga kita akan semakin cinta Al-Quran dan kita akan semakin kuat beriman kepada Al-Quran. Mari kita lihat. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 6 dan 9 Allah subhanahu wa ta'ala qala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menginformasikan kepada Nabi tentang sejarah masa lalu. Di mana di sini Allah nyatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Jadi Allah menginformasikan, mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dulu ada satu suku bangsa namanya suku bangsa Ad. Ya ikhwan. Nah kemudian selanjutnya tidak sampai di situ. Allah menyatakan juga irama zatil imad. Nah, itu kaum Ad yang mana? Yaitu kaum Ad penduduk kota Iram. Ternyata Iram itu nama kota. Iram yang bagaimana? Allah jelaskan zatil imad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi ada informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, dulu ada satu bangsa namanya bangsa Ad. Dia punya satu kota namanya kota Iram. Dan kota Iram ini memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Jauh sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak sampai di situ. Kemudian Allah juga memberitakan wasamu dan lazina jabus sakhra bil wad. Nah, begitu juga tentang apa? Saudara. Nah, tentang kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, yang menariknya itu tadi waktu Allah cerita soal kota Iram, di situ dikatakan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Artinya saking dahsyatnya kota yang dibangun oleh kaum Ad dengan bangunan yang tinggi, tidak ada satupun kota di dunia yang dibangun seperti itu. Artinya dulu itu memang masa kejayaan kaum A, saudara. Nah, kemudian setelah itu Allah beritakan juga ada suku bangsa lain yang namanya kaum Samud. Nah ternyata kaum Samud ini keahliannya adalah motong-motong batu besar di lembah. Dia mampu membuat rumah-rumah di gunung-gunung batu ya. Dia bisa pahat itu satu gunung batu. Dia bisa bikin rumah. Ada ruang depannya, ada kamarnya di dalam batu-batu tersebut, saudara. Ini diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ayat ini diturunkan, tidak ada satupun saudara kaum muslimin yang tahu di mana itu letaknya, saudara. Atau di mana itu peninggalan-peninggalannya. Kalaupun ada beberapa tempat yang Nabi sempat sebutkan, tapi peninggalan-peninggalan ini, saudara, bagaikan hilang di telan bumi. Pada zaman Nabi nggak ada yang mempertanyakan. Karena para sahabat begitu dengar berita dari Nabi, saudara, maka jawaban mereka amanna billah wa bima jaa'a anillah. Amanna bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Nabi, kami beriman yang datang dari Allah dan dari Nabi. Tidak banyak protes.
Tapi belakangan ayat seperti ini menjadi sorotan kaum orientalis. Siapa itu kaum orientalis? Kaum orientalis itu adalah orang-orang barat di luar Islam yang sengaja mempelajari Islam dengan tujuan mencari kesalahan Islam. Itu orientalis tuh. Tapi di antara orientalis ada juga yang dapat taufik hidayah dari Allah akhirnya masuk Islam. Nah, tapi tidak sedikit dari mereka yang memang tujuan awalnya bukan mau cari kebenaran, nyari-nyari ngorek-ngorek kesalahan Islam, ngorek-ngorek cari-cari kesalahan Al-Quran ya ikhwan. Nah ayat-ayat begini ini termasuk ayat yang dikorek-korek oleh mereka. Nah, mereka nantangin umat Islam tuh, kata Al-Quran tuh ada bangsa Ad. Itu katanya ada kota Iram. Di mana tuh kota Iram? Yang katanya tiangnya tinggi-tinggi, bangunannya tinggi-tinggi. Mana? Ini nggak ada buktinya. Ya kalau nggak ada buktinya berarti Al-Quran ini cerita fiktif, dongeng. Nah, jadi mereka sebut dongeng, fiktif. Maka mereka bilang isinya bohong Al-Quran. Nah kalau memang Al-Quran benar, tunjukkan dong kepada kita. Mana bangunannya, mana kotaknya. Ini serangan-serangan orientalis begini persis seperti serangan mereka terhadap ayat yang bercerita soal Fir'aun. Yang sudah kita bahas waktu itu ya. Tapi subhanallah, serangan-serangan semacam ini, saudara, cukup dijawab oleh umat Islam. Amanna billah wa bima ja'a anillah. Orang-orang akan beriman kepada Allah. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran pasti benar. Walaupun kita belum temukan. Walaupun kita belum melihat. Jadi kalau udah Allah yang cerita ya pasti benar. Terima aja, beriman, selesai. Nah orang yang punya iman semacam ini insya Allah selamat dari goyangan-goyangan yang dilakukan oleh orientalis ya. Nah, tapi sungguh pun begitu saudara, Allah tidak biarkan serangan-serangan tadi. Karena kalau serangan itu dibiarkan, kesian banyak orang-orang awam yang lemah imannya, mudah terpengaruh. Nanti mereka ikut-ikutan menuduh Al-Quran itu hanya dongeng. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa yang terjadi dengan pertolongan Allah? Mari kita lihat. Di tahun 1834 Miladiyah, di Hisnil Ghurab, itu di negeri Yaman, ditemukan naskah kuno dengan aksara Arab kuno, biasa disebut Himarit, yang berisi kami memerintah dengan hukum Hud. Jadi dulu tuh ditemukan semacam prasasti zaman dulu tuh ada dibuat dari batu, dipahat di atas batu, tulisannya ada juga dibuat dari lempengan baja, lempengan kuningan, lempengan tembaga, yang mana di lempengan tersebut dibuat tulisan-tulisan saudara. Nah ditemukan satu lempengan saudara yang diduga itu sudah berasal dari penguasa yang hidup di zaman itu. Di situ tertulis kami memerintah dengan hukum Hud. Artinya apa? Artinya prasasti ini diperiksa umurnya berapa ribu tahun, kan ketahuan. Dari batu itu ketahuan umurnya berapa. Batu itu umurnya ketahuan. Batu itu kalau kita bawa ke laboratorium itu kelihatan kayak batu cincin begitu. Kita bawa ke laboratorium di Jakarta itu kelihatan, ini umurnya sekian tahun. Ini batu palsu dibuat dari plastik. Ini batu asli nih, umurnya udah lama. Ini batu buatan, itu semua bisa ketahuan. Nah, jadi pada tahun 1834 ini ditemukan prasasti yang dibuat dari bahan yang umurnya sudah ratusan ribuan tahun ya, dan ternyata di situ diingatkan bahwa pernah ada penguasa yang memerintah dengan hukum Nabi Allah Hud. Artinya apa? Berarti Nabi Allah Hud ada. Berarti negeri itu ada. Berarti kaumnya Nabi Hud juga ada. Kalau ada nabinya berarti ada kaumnya dong. Nah, itu menjadi bukti ya. Itu pada tahun 1834. Nah kemudian di aksara tersebut juga kelihatan ini aksara Arab kuno. Jadi beda dengan tulisan-tulisan Arab yang ada saat ini. Aksara Arab kuno, kayak di Indonesia kan juga ada aksara-aksara Sanskerta yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dengan tulisan-tulisan khasnya ya ikhwan. Nah, di tanah Arab juga begitu, ketahuan. Dari bentuk aksara aja udah kelihatan. Ini 1000 tahun lalu nih dipakai nih.
Oh ini 500 tahun lalu udah dipakai nih. Nah itu dari bentuk aksara itu bisa kelihatan. Sama lah di Indonesia. Kalau nulis huruf C pakai T sama J. Nah itu ketahuan tuh. Tuh yang sekolah tahun 60-an tuh. Sekolah tahun 60-an begitu tuh. Lalu U ditulis O sama E. Soe. Soe Harto. Begitu kan? Nah kalau sekarang ditulis begitu lagi gak? Enggak. Dan tulisan ketahuan. Ini tulisan jadul nih. Ini tulisan zaman kakek saya nih. Lalu ini zaman bapak saya nih. Nah tulisan-tulisan di negeri Arab pun seperti itu ya. Jadi dari tulisan kelihatan ya umurnya berapa ratus tahun. Berapa ribu tahun dan seterusnya. Nah kemudian di tahun 1980 dilakukan penggalian arkeologi. Menemukan informasi dari salah satu lempeng kuno yang menyebutkan Samud, Ad dan Iram. Samud itu maksudnya Samud. Ad maksud kaum Ad. Iram maksudnya kota Iram. Persis yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Fajar tadi. Tadi Allah sebutkan apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah sebutkan itu tentang kaum Ad. Kemudian Irama Zatil Imad. Allah sebutkan itu kota Iram. Kemudian setelah itu allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Setelah itu baru Allah sebutkan wa Tsamud alladziina jabu sakhra bil wad. Allah sebutkan tentang Tsamud. Nah, ternyata soal Tsamud, Ad dan Iram disebutkan dalam lempengan-lempengan kuno, ya ikhwan. Artinya apa? Bukti ya, dulu memang ada kaum Tsamud. Dulu memang ada kaum Ad. Dan betul, dulu ada kota Iram. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Ini pertolongan siapa nih? Allah, saudara. Dan apa manfaatnya buat kita? Manfaatnya buat kita kalau kita udah tahu, kita makin yakin kepada Al-Quran. Dahsyat. Teknologi belum nemuin, arkeolog belum nemuin. Al-Quran udah cerita, saudara. Dulu ada begini. Dulu ada kaum Ad, dulu ada kaum Tsamud, dulu ada kota Iram. Al-Quran udah cerita. Padahal bendanya belum ketemu. Barangnya belum ketemu. Arkeolog belum mengungkap soal itu, saudara. Arkeolog baru mengungkapnya tahun 1980. Saudara, bayangkan. Nah, jadi setelah Al-Quran itu turun lebih dari 1000 tahun, baru para arkeolog menemukan. Nah, ini artinya pertolongan Allah untuk lebih meyakinkan umat Islam yang ada di mana-mana. Jangan ragu lagi kepada Al-Quran. Al-Quran mampu mengungkap kisah masa lalu. Dan Al-Quran juga mampu mengungkap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nanti kita lihat. Ada ayat-ayat yang bicara tentang masa yang akan datang. Baik, kita lanjutkan tahun 1992. Ini penemuan yang sangat fenomenal. Arkeolog Nicholas Klepp di Gurun Arabia Selatan menemukan bangunan segi 8 dengan dinding dan menara setinggi 9 meter sebagai bagian kota Iram yang hilang. Jadi ternyata di Gurun Arab bagian selatan, itu antara Saudi sama Yaman, selatan ya, itu di tengah gurun dilakukan penggalian dengan bantuan satelit. Dari satelit kan kelihatan. Kalau di bawah lapisan tanah itu ada bangunan, ada gedung, ada apa. Nah, ternyata ditemukan lewat satelit. Diduga kalau di bawah ini ada bangunan, digali lah. Begitu digali, ternyata ditemukan satu kota yang bangunan-bangunannya diantaranya yang terbesar bangunan segi 8. Juga itu istana daripada penguasa saat itu. Yang tingginya, saudara, tinggi-tinggi daripada menara berikut tembok-temboknya di sini disebutkan 9 meter. Ini 9 meter rendah apa tinggi? Ini cuma 3 meter nih. 9 meter berarti 3 kali ini, saudara. Jadi ternyata di situ sudah berdiri bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi temboknya beserta menara itu ada 9 meter. Dan dia membentuk banyak bangunan. Artinya apa? Ini tadi yang Allah ceritakan. Irama Zatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yaitu kota Iram Zatil Imad yang dia memiliki tiang-tiang yang tinggi, yang besar, yang belum pernah ada sebelumnya dilakukan oleh siapapun. Subhanallah. Akhirnya para arkeolog setelah menemukan ini dikaitkan dengan penemuan-penemuan sebelumnya, berkeyakinan kalau memang ini semua ada peninggalan
kaum Ad ya ikhwan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa yang diceritakan Al-Quran bukan dongeng, bukan khurafat, bukan cerita fiktif, tapi apa yang diberitakan Al-Quran adalah kisah benar yang pernah terjadi di atas muka bumi ini dan tidak ada yang merekamnya kecuali Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran bisa merekam itu semua dan bisa mengabarkan kita? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Allah yang maha tahu tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi, juga apa yang akan terjadi. Dan Allah yang maha tahu itulah yang ngasih tahu kita semua melalui kalamnya dalam Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya. Dia belajar mesti nanya, ya. Coba, ini Al-Quran barusan sudah kita baca dalam surat Al-Fajr, bercerita tentang kota yang hilang. Apa nama kotanya? Kota Iran, bukan Iran ya, Iran. Nah, pakai mim, pakai m, jangan pakai nun ya. Kalau nun jadi Iran ya. Kota Iran. Bagus. Berikutnya ada satu nama suku bangsa yang disebutkan oleh Allah yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi. Suku bangsa apa? Nah, depan baju coklat. Suku bangsa Ad. Nah, bagus. Yang belakang sekarang yang Madas. Terus ada suku bangsa lain yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Suku bangsa apa? Ya, Samud. Bagus. Nah sekarang saya mau tanya lagi. Berikutnya, tahu berapa pertama kali ditemukan salah satu prasasti yang menyebutkan hukum Nabi Allah Hud? Berapa? Abu Bakar. Coba lihat lagi ya. Tunggu siapa? Dia 1834. Nah, kan saya bilang yang menyebutkan tentang hukum Nabi Allah Hud. Baik, berikutnya. Tahun berapa kota Iram ditemukan? Ya, baju biru. 1992. Baik. Tahun berapa lempengan bertuliskan Samud, Ad, dan Iram ditemukan? Paling belakang. 1980. Bagus. Baik. Siapa yang bisa menjelaskan apa manfaat kita baca dan paham tentang ayat ini? Siapa yang bisa jelasin? Ayo berdiri. Silakan. Ayo. Kenapa nggak ada yang berani? Tadi penjelasan saya jelas nggak? Jelas. Yakin? Ya sekarang jelasin dulu. Gantian, Anda mau dengar sekarang. Ayo, siapa santri? Silakan berdiri. Ya, berdiri. Jelasin. Apa pelajaran yang hari ini Anda dapat tentang surat Al-Fajr ayat 6 sampai 9? Sendiri itu kita menambah keyakinan yang mana keyakinan yang sebelumnya dipisahkan dalam Quran surat Al-Fajr tersebut tentang kisah kota yang hilang yang tadinya tidak ada penjelasannya secara akli ditemukan oleh para profesor dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus? Jadi manfaatnya menambah keyakinan. Menambah keyakinan. Keyakinan siapa? Keyakinan apa? Keyakinan bagaimana? Keyakinan umat Islam yang keyakinannya sendiri itu lemah. Ya. Tadi itu katanya menambah keyakinan. Keyakinan siapa? Keyakinan Umat Islam terhadap apa? terhadap keraguan-keraguan yang dilemparkan kaum orientalis. Keyakinan terhadap keraguan. Jangan lari dulu saudara. Keyakinan terhadap
Al-Quran. Iya, siapa yang menuduh Al-Quran bohong? Kaum orientalis. Bagus, silakan duduk. Siapa itu orientalis? Katangannya, ayo belakang udah angkat tangan itu. Diri. Siapa itu orientalis? Ngomong keren orientalis, jelasin. Orientalis adalah orang-orang barat yang mempelajari. Orang barat muslim itu bukan? Orang barat yang bukan muslim, iya. Orang muslim yang mempelajari agama Islam untuk mencari kesalahan-kesalahan umat Islam. Kesalahan umat Islam. Baik. Pertanyaan berikutnya, setelah mereka mencari-cari kesalahan umat Islam, ketemu gak kesalahannya? Siapa yang dia bisa jawab? Kan mereka cari-cari nih kesalahan umat Islam nih, ketemu gak? Kesalahan Quran, kesalahan Nabi. Ayo. Ya. Nggak ketemu? Yakin? Yakin? Kenapa bisa yakin? Semuanya apa? Iya, kenapa kok mereka nyari-nyari kesalahan Al-Quran nggak dapat? Kenapa? Ayo. Kenapa mereka cari kesalahan Al-Quran nggak dapat? Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, sehingga pasti benar, nggak mungkin salah. Baik, berikutnya, orang tadi juga nyari-nyari kesalahan Nabi Muhammad, nggak pernah ketemu. Kenapa? Ayo jawab. Mereka cari-cari kesalahan Nabi Muhammad nggak ketemu. Kenapa? Karena keterbatasan akal. Berarti kalau akalnya nggak terbatas ketemu dong. Kenapa nggak ketemu? Nyari kesalahan Nabi Muhammad nggak ketemu. Kenapa? Ya kenapa nggak ketemu? Ayo. Apa? Karena Nabi Muhammad al-insanul kamil, manusia sempurna. Ada salahnya Nabi? Enggak ada. Orang nggak ada salah mau dicari-cari, mana ketemu salahnya. Tapi kalau nyari-nyari kesalahan Habib Rizik, ada gak? Ada, banyak. Sabrak-abrak. Kalau nyari-nyari kesalahan guru-guru MS, ada gak? Ada, banyak. Kalau nyari-nyari kesalahan santri MS, bajibun. Kenapa? Karena kita semua tidak sempurna. Kalau nyari kesalahan Nabi nggak bisa. Karena Nabi Muhammad sempurna. Alhamdulillah.